Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 2 subtema 4 dengan tema menjaga agar udara tetap bersih bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Mari kita simak pertanyaan berikut. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kamu tinggal di tempat yang bebas polusi? Atau sebaliknya, kamu tinggal di tempat yang penuh dengan polusi? Tahukah antum bahwa kualitas udara sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita? Udara bersih membantu kita hidup sehat. Sebaliknya, udara yang penuh polusi dan mengandung virus berbahaya akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Udara adalah unsur vital atau unsur yang penting bagi kehidupan, karena setiap organisme memerlukan udara. Bisa dikatakan, udara yang mengandung gas oksigen sudah menyatu dengan kehidupan kita, karena udara juga ada dalam tubuh kita. Karena peranannya tersebut, kita tidak bisa hidup tanpa udara. Tubuh kita harus menghirup udara secara terus-menerus. Maka, kalau tidak ada udara, kita tidak dapat hidup. Oleh karena itu, udara sangat berharga bagi kita, manusia, bahkan bagi makhluk lain ciptaan Tuhan. Ya, jadi, kita bisa membayangkan ya betapa pentingnya udara bagi kehidupan kita. Dan ketika tidak ada udara, maka kita tidak bisa bernapas. Ya, berarti akan mengganggu pernapasan kita, bahkan bisa mengganggu kehidupannya kita. Ya, maka udara seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Jawabannya adalah udara bersih. Udara bersih adalah udara yang bebas dari polusi dalam bentuk padat, cair, dan gas seperti debu dan karbon. Namun sayangnya udara bersih saat ini sangat susah untuk kita dapatkan. Entah secara sengaja ataupun tidak sengaja, justru manusia sendirilah yang merusak kualitas udara. Ada yang mencemari dan mengabaikan kegunaan daripada udara dengan merusak lingkungan dan juga udara. Sehingga udara bersih semakin berkurang dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Apa saja unsur yang menyebabkan pencemaran udara? Yang pertama, kekurangan pepohonan hijau. Pada dasarnya, antara manusia dan tumbuhan itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, di mana manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga tumbuh-tumbuhan dan pepohonan ya, tumbuh-tumbuhan itu juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia ya, di mana ketika kita manusia menghirup udara, dalam hal ini kita menghirup oksigen, maka oksigen itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian ketika kita manusia melepaskan karbon dioksida atau mengeluarkan karbon dioksida, maka karbon dioksida tersebut akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut akan merubah karbon dioksida tadi menjadi udara bersih, yaitu oksigen. Dan oksigen tersebut akan kembali kita hirup. Yang kedua, kebersihan air. Air sangat penting bagi kehidupan. Air bersih menghasilkan banyak oksigen dan memberikan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menghasilkan udara bersih. Melalui udara bersih itulah air memberikan kesegaran bagi kita. Akan tetapi, saat ini sudah banyak sumber air seperti sungai sudah tercemar oleh limbah-limbah pabrik.
banyak zat kimia yang terkandung dalam air tercemar. Zat-zat kimia tersebut bisa menghilangkan kualitas air, dan tentunya juga karena kualitas airnya juga berubah menjadi kotor, maka udara atau oksigen yang terdapat dalam air juga menjadi kotor. Yang ketiga, asap kendaraan bermotor. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia untuk mendukung aktivitasnya memerlukan kendaraan, entah kendaraan darat, air, atau udara sangat membantu manusia untuk melaksanakan kepentingannya. Kendaraan ini, terutama kendaraan bermotor di darat, menyebabkan udara tercemar. Asap dari knalpot kendaraan bermotor yang mengandung zat beracun beredar dengan bebas. Lambat laun, udara tercemar menggeser udara yang bersih yang kita perlukan. 4. Asap sisa pembakaran atau proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak pabrik-pabrik yang dibangun untuk menghasilkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di berbagai daerah, khususnya di Indonesia itu, banyak disediakan kawasan-kawasan industri yang jauh dari pemukiman penduduk. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak pabrik atau industri rumah tangga yang berada dekat dengan perumahan atau pemukiman penduduk. Bahkan banyak industri rumah tangga yang berada di pemukiman penduduk. Asap dan limbah sisa daripada produksi ini mencemari udara dan air. Dengan sendirinya, udara di sekitar tempat pabrik atau industri rumah tangga tersebut tercemar. Akibatnya, udara di sekitar tempat itu tidak lagi sehat bagi warga yang tinggal di sekitar pabrik atau industri rumah tangga tersebut. Wah, jadi sadar atau tidak sadar, terkadang banyak daripada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu ternyata bisa menyebabkan pencemaran udara. Lantas, bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga udara agar tetap bersih? Berikut cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan udara bersih. Yang pertama, menghijaukan lingkungan. Karena kita sudah mengetahui atau sudah memahami manfaat daripada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan-pepohonan yang ada, maka kita berusaha untuk melakukan penghijauan. Bagaimana cara melakukan penghijauan adalah dengan mengupayakan penanaman pohon, ya, ataupun kita gemar untuk menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar rumahnya kita. Yang kedua, menggalakkan gerakan bebas asap rokok. Asap rokok yang mengandung banyak partikel berbahaya juga menjadi sumber perusak kualitas udara. Untuk mengurangi atau menghilangkan asap rokok, perlu dilakukan gerakan bebas asap rokok. Dan kita mungkin bisa mulai dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya kita nasihati agar tidak merokok. Yang ketiga, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan sisa pembakaran baik asap kebakaran hutan, cerobong asap maupun dari knalpot kendaraan merupakan penyumbang terbesar kotoran udara. Tidak hanya di kawasan industri tetapi juga di daerah perkotaan terkena dampak asap kebakaran hutan, cerobong asap, dan kendaraan bermotor. Maka untuk mengurangi emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Sampah yang dibuang sembarangan lebih-lebih di sungai menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, sampah harus dibuang di tempatnya. Caranya adalah dengan memilah-milih lebih dahulu antara sampah organik dan sampah anorganik. Jika dikelola dengan baik, sampah organik bisa diolah lagi menjadi pupuk. Sementara sampah anorganik ada juga yang bisa diolah kembali, misalnya menjadi barang-barang kerajinan. Yang kelima, mengurangi dan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak ozon. Banyak barang rumah tangga yang menggunakan gas freon. Di antaranya adalah kulkas dan pendingin ruangan atau AC
juga berbagai produk kosmetik. Gas freon merupakan gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon yang mengakibatkan gas ozon menyusut. Padahal lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi. Lapisan ozon mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet keluar angkasa yang dipancarkan oleh sinar matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan dapat merusak jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus pandai-pandai memilih alat-alat rumah tangga yang menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan. Udara bersih adalah udara yang dibutuhkan oleh semua orang. Berarti menjadi tanggung jawab bagi setiap kita yang telah memahami ini untuk berusaha menjaga agar udara tetap menjadi bersih. Dan wajib bagi kita untuk berpartisipasi dan menciptakan udara bersih. Walaupun pada dasarnya kita masih seorang pelajar ya, masih siswa, tetapi kita juga bisa mengambil peran untuk menjaga alam kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin kita bisa ambil contoh yang pertama ya, dengan melakukan penghijauan. Tidak usah jauh-jauh ya. Di sekitar rumah kita ya, kita misalnya mungkin menanam pohon mangga atau menanam bunga-bunga ya, itu bisa menjadi salah satu cara untuk tetap menjaga udara. Apalagi ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di salah satu firman Allah, di surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur." Karena menjaga alam adalah perintah Allah, maka marilah kita menjaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa Bu Fatma sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk antum dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa setelah melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.